Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini saya akan menyampaikan tantangan pertama yang ada di kendala hambatan yang terjadi di SD Negeri 02 Sidomulyo. Saya bertugas di SD Negeri 02 Sidomulyo terhitung sejak tanggal 27 April 2026. Tapi kita mulai serah terima tanggal 1 Mei 2026. Yang pertama saya lihat di SD Negeri 02 Sidomulyo adalah perpustakaan. Jadi perpustakaan sudah ada gedungnya, sudah ada gedung permanen, sudah ada isinya, buku-bukunya, tapi tertutup rapi, bahkan seperti gudang, digunakan untuk gudang, tempat-tempat menyimpan kursi rusak dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini adalah tantangan bagi saya. Saya akan memberdayakan bagaimana upaya merevitalisasi perpustakaan tersebut. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya mengundang komite beserta guru-guru, kita rembuk kecil di sekolah, kemudian bagaimana memberdayakan perpustakaan ini, gedung perpustakaan ini menjadi lebih bermanfaat, lebih optimal pemanfaatannya. Karena kita sadari bahwa di rapot pendidikan juga SD Negeri 02 Sidomulyo literasi sangat kurang. Bahkan secara umum di Indonesia pun juga seperti itu. Nah, maka saya akan pertama yang saya lakukan adalah rapat. Kemudian setelah rapat saya akan membentuk kepengurusan perpustakaan, ketua, pengelola, dan lain sebagainya. Kemudian membuat program yang merujuk pada visi misi sekolah, program kerja perpustakaan. Saya akan sampaikan juga seperti program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial TPBIS dari Perpusnas, yang merupakan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan pelibatan masyarakat, layanan informasi, kemudian advokasi, ada juga publikasi. Nah, kemudian dipecah dalam program-program itu, misalnya seperti layanan informasi, saya akan menyusun tata ruang kembali, mungkin pengecatan dinding-dindingnya yang udah banyak mengelupas, kemudian klasifikasi buku, klasifikasi DB untuk perpustakaan, kemudian dengan pengurus-pengurusnya secara bekerjasama guyur secara terus-menerus. Kemudian membuat buku induk perpustakaan, pembukuan-bukuan, buku layanan, buku aduan, dan juga buku simpan pinjam gitu. Kemudian shop untuk standar operasional prosedur, untuk layanan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu juga pengetahuan atau menguatkan pengurus pengelolanya. Kita bisa kerjasama dengan perpustakaan yang sudah maju, dari dinas perpustakaan bisa, atau dari perpustakaan di sekitar Kecamatan Penawartama bisa. Misalnya contoh ke perpustakaan Anugerah Dumulyo, itu sudah mempunyai prestasi yang luar biasa, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan
kemarin saya dengar sempat terbaik nasional di program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian setelah pelayanan informasi tersebut, tata ruang, kemudian penyusunan buku ulang, input buku induk, kemudian kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu masuk dalam pelibatan masyarakat, ya, menyusun jadwalnya, kegiatan-kegiatan. Kemudian pelibatan masyarakat ini maksudnya adalah pelibatan bagaimana siswa-siswa atau peserta didik atau murid-murid itu bisa non-stop. Jadi bagaimana perpustakaan itu tidak hanya sebagai gudang buku, tetapi bagaimana perpustakaan itu mampu menjawab, mengidentifikasi, kemudian memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan guru dan tenaga belajar serta murid-murid tentang belajar. Nah, baik tentang pelajaran maupun informasi-informasi yang penting lainnya, ya. Informasi pendukung. Dan bagaimana layanan informasi itu bisa disediakan, mungkin layanan internetnya, kemudian buku-bukunya, kemudian layanan internet ini perlu sekolah, perpus khususnya, tidak hanya sekolah tapi perpus juga mempunyai layanan internet yang baik, termasuk sarana-sarana komputer. Kemudian untuk pelibatan masyarakat itu juga ada program-program yang kerjasama dengan guru, bisa kerjasama dengan wali murid, kerjasama dengan pertanian, dinas pertanian, kerjasama dengan kampung, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang diperlukan untuk pengembangan perpustakaan sekolah ini, sehingga perpustakaan sekolah ini bisa mengakomodir semua permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menjadi kuat dan menjadi sumber pembelajaran yang memadai. Kemudian ada juga program-program, menyusun program-program kegiatan, seperti ada program pojok baca, mungkin program membaca satu buku atau 2 buku dalam 1 minggu. Ada juga program namanya program Bulir Cinta. Bulir Cinta itu program buku bergulir cinta membaca. Nah, itu bagaimana kita membuatkan daftar, kemudian buku. Nah, buku itu digulirkan dari teman satu ke satu yang lain, ya, sehingga bukunya akan bergulir dari siswa ke siswa. Nah, kita hanya modelkan daftar isian, daftar buku yang dipinjam. Kemudian mereka akan menggulirkan sesuai dengan daftar yang sudah ada kita buatkan. Itu contoh dari program nanti yang akan kita buat di Bulir Cinta. Kemudian ada program pojok baca. Bagaimana program pojok baca ini menjadi nyaman, menjadi tantangan bagi guru kelas masing-masing. Kita perlu ada lomba pojok baca yang layanannya terbaik. Demikian. Kemudian juga kita akan melakukan advokasi, ya, advokasi dengan tadi sudah saya sampaikan di awal, ke kampung, ke PT SIP, Sumber Indah Perkasa, atau Benil, Bina Nusa Indah Lampung. Nah, kemudian dari BPP Pertanian di kecamatan, sehingga kita perpustakaan betul-betul bisa lebih kelihatan nyata membangun literasi SD Negeri 2 Sidomulyo. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kenyataan, mudah-mudahan bisa terrealisasi, mudah-mudahan berkembang sesuai dengan keinginan kita, bahkan lebih menuju sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu unggul dan berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.